dengerin dulu jelasannya si Pak Dandi deh. Silakan Pak Dandi. Iya, makanya yang saya katakan tadi, yang namanya jiwa dan jasad itu terpisah maka dikatakan mati. Kenapa dimatikan? Anda menanyakan tadi kan. Karena itu batas akhir di dalam kita hidup di muka bumi ini untuk diuji. Akhir ujian kita loh. Bagaimana kita dikatakan akhir ujian kalau nggak ada batasannya? Kenapa diuji? Ya, memang untuk diuji manusia hidup di muka bumi ini sesuai kan dengan firman Allah. untuk menyembah katanya. Dengar dulu. Di dalam Al-Quran mengatakan, coba dengarkan di ayat surah Al-Mulk itu mengatakan begini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alladzi khalaqal mauta. Allah ciptakan mauta mati. Khalaqal mauta wal hayata dan kehidupan. Allah ciptakan hidup dan mati ini Allah yang ciptakan. Untuk apa? Liyabluwakum. Untuk menguji kamu. Liyabluwakum ayyukum. Yang mana yang terbaik perbuatan kamu. Ahsanu amala. Perbuatan yang baik yang mana yang kamu tampilkan di saat kamu diuji. Ketaatan apa yang Anda miliki kepada Sang Pencipta. Sementara Sang Pencipta telah memberikan informasi, telah memberikan petunjuk, telah memberikan gambaran-gambaran. Sejauh mana kita mentaati terhadap Sang Pencipta itu melalui utusannya yang bernama Nabi Muhammad ataupun Nabi yang lain. Sejauh mana kita mentaatinya? Nah sekarang gini. Kan kata Pak Dani kan tubuh, jiwa, dan roh itu terpisah di bumi. Nah, kenapa setelah kata Pak Dani, setelah Pak Dani bilang kalau sesudah kita masuk ke neraka itu tubuh, jiwa dan roh kita, jiwa dan roh kita itu dimasukin lagi ke tubuh terus itu diangkat ke surga. Itu maksudnya apa? Kenapa harus diuji seperti itu? Kenapa harus ada yang namanya istilahnya tuh harus ada kayak penyiksaan dulu atau bagaimana? Kenapa itu, Pak? Ya, karena ada penyiksaan karena perbuatan kita. Jangan sampai kita diuji di muka bumi ini di saat kita masih hidup melanggar perintah Allah, melanggar larangan Allah, tidak melaksanakan perintah Allah. Justru kita menentang kehendak Allah, menentang keberadaan Allah. Allah akan buktikan setelah kita berada di alam akhirat. Allah pilah-pilah ini loh manusia-manusia yang durhaka terhadap Sang Penciptanya. Wajar kalau dijeplungkan ke dalam api neraka. Wajar tidak? Sementara. Oh, kalau yang bukan Islam, ya Mbak, kalau yang Islam sifatnya sementara. Tapi yang non-Islam, yang syirik, itu pasti kekal di dalamnya. Wah, bukannya yang syirik dan yang enggak syirik itu sama aja Pak Dani? Oh, beda, Pak. Beda. Bedanya apa? Coba jelasin tuh. Kalau syirik itu kan berarti dia menolak tentang Sang Pencipta alam semesta yang bernama Allah. Dia mempercayai kepada jin ataupun iblis yang mengabulkan keinginannya. Banyak yang jin ataupun iblis yang mengabulkan kehendak dan keinginan manusia hidup di muka bumi ini. Banyak itu. Nah, karena dia sudah menghilangkan keagungan Sang Pencipta, mengabaikan, wajar Sang Pencipta alam semesta murka kepada orang tersebut. Murkanya Allah, murkanya Sang Pencipta, maka orang tersebut diceplungkan ke dalam api neraka untuk selama-lamanya. Rasakan ini loh. Kan begitu. Nah, seharusnya jadi gini, seharusnya kan kalau tubuh yang sudah gini ya, orang yang sudah mati itu harusnya kan tubuhnya tuh anggaplah seperti bangkit. Kenapa harus diangkat? Bentar. Jadi ayat ini Pak Dani benarin ya ayat ini ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak mendatanginya dalam kurung neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan, betul ya? Benar.
Oke, oke. Nggak apa-apa. Mendatangi bukan memasuki. Jangan sampai kita berpikiran mendatangi itu memasuki beda. Oke, kita coba Google Translate ya. Waduh. Nah, coba Arab Inggris, kamus Arab Inggris ya. Arab Inggris. Jadi kita pakai Arab Inggris saja supaya bisa kita buktikan ini. Kalau di Arab Inggris itu gimana? Enroll it. Apa artinya dia di Rion? Masuk, dibawa masuk. Oke, kita translate ke Inggris Indonesia. Oke ya, jadi kita pakai ini aja supaya terlihat. Dibawa masuk loh Pak Dani. Pertanyaan saya, yang menjelaskan ini orang Islam atau orang non-Islam? Yang menguasai Alkitabnya orang Islam atau orang non-Islam? Ya, yang menurut saya bukan hanya orang Islam lagi yang menjelaskan, tapi Allah melalui Jibril dan Muhammad. Karena ini yang memahami siapa? Orang Islam atau orang non-Islam? Ya ini aku translate aja dari kata per katanya. Nggak bisa. Nanti Anda katakan good morning, baik pagi. Apa begitu caranya? Loh. Gimana kalau gunakan kata-kata good morning? Artinya baik. Nanti bilang morning pagi. Baik pagi. Kan tidak begitu jawabannya. Oke, kita bikin ini ya. Saya bantu nggak bisa lah. Selamat pagi. Silakan. Memang ini lihat good morning memang langsung begitu dia. Ini kan kita pakai kamus. Boleh saya bantu nggak Kang Erben? Sedikit menjelaskan. Iya, jelaskanlah. Ya, sedikit. Kalau kata masuk itu dalam Arab itu ada kata dahola. Dahola, di mana itu? Coba. Coba. Saya boleh. Hah? Enggak, tunjukkan aja di mana. Bukan, di mana kata wahola itu masuk. Coba aja hulu bicara Pak. Di mana? Di mana itu? 208. Hah? Surat Al-Baqarah 208. Al-Baqarah 208. Oke, 208. Ya, coba. Masuklah kan? Kalau saya diizinkan, saya ini kan? Kalau dahola masuk. Saya kalimatnya itu dahola. Oke, kita cek kamus Arab Inggris. Wariduha ini ya. Enggak, kalau gitu salah saya bilang tadi kan. Kalau kata masuk ini itu dalam bahasa ini enter, beda. Ini beda. Ini enter. Jadi beda. Wariduha dengan duklaula, enter. Tapi kalau ini kan dibawa masuk. Kalau ini enter. Jadi beda memang. Kalau diizin, boleh nggak saya pertanggungjawabkan kalimat dengan saya nge-share-in? Apa takut saya meng-share kalimat yang panjang? Enggak usah. Jadi memang udah beda. Masuklah kan dengan dibawa masuk kan udah beda, bro. Ya kalimatnya bahasa Arabnya kan. Iya. Nah, saya masuklah kan disuruh masuk, Pak. Kalau dibawa masuk, suka nggak suka dimasukin. Iya. Gitu loh. Kenapa dalam bahasa Arab ada dua kata? Kalau kata dimasukin ya, antum kan sekarang kan memasak itu kan mendatangi, antum nggak mau nerima. Sementara antum maksudnya dimasukkan. Oke. Kalau mendatangi kita buat Indonesia Arab. Kan bisa. Itu bahasa Arab dulu dong. Kita ini jadi sumber bahasa itu bahasa Arab yang jadi sumbernya kan. Mendatangi. Tuh, kan cara terbalik lah. Antum menggunakan bahasa kita itu bahasa Ilah. Ini bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya kan di situ wariduha. Ya udah pakai wariduha udah masuk kok. Iya, wariduha betul kok masuk. Masuk dibawa masuk, Pak. Kenapa cari yang lain, kata-kata yang lain? Ini wariduha itu and broke in. Kalau kita berantem terus ada baru keluar itu enter. Jadi udah beda memang katanya. Ini masuk. Contoh ya. Ini masuk. Kau masuk ke rumah, iya. Tapi kalau saya ini berkewajiban agama saya, terus kalian kayak nggak mau mendapat penjelasan. Nah kalau kalian udah menyakiti, udah yakin aja itu nggak nanya ke saya. Ya pada dia.
Jangan ditanya, kami udah keyakinan kamu, ya udah lakukan gitu. Ini Yakini itu. memang beda kok. Kalau kamu Di berkata bawah- kepada kami umat Islam, izinkan saya menjelaskan. Adil kan? Masalahnya kan bro, Tetapi kenapa ketika kami ingin menjelaskan, kalian seakan-akan nggak boleh? ini Betul kan? masuklah kan, bukan masuk ini, masuklah. Bentar. Utkulu. Utkulu kan Kenapa betul. kan? Enggak, saya menggunakan data saya, kok kenapa nggak boleh, sayangku? Ini kan utkulu ini, utkulu. Enggak, saya mau buka share, boleh nggak saya ngejelasin biar lebih gampang? Enggak, kau tunjukkan Enggak, aja. Kamu nggak berubah, ya nggak berubah hina gara-gara saya menjelaskan ayat kami, ini ayat Quran saya. Nggak hina kamu, enggak. Iya, Jangan surah Maryam aja, berarti. Quran yang ini loh. Lo ngapain coba. orang kita baca tanya surah Maryam? Maryam 71. Iya, saya jelaskan. Ini Quran saya. Iya. Ini gampang Ya, udah, ini wariduha ini. Nggak mau banget sih. Anda tahu ini lihat ini. Dibahas Lucu banget surah Maryam kok ditanya dijawabnya pakai Al-Baqarah. Iya. Iya. Maryam ayat sebelumnya apa? Coba berkenan apa di situ? Ayat itu Maryam itu di ayat tersebut berkenan dengan apa sih? Kalau boleh saya tanya. Ya ini masuk 70. neraka bro. Oke, kita lihat perbandingan ya. Coba ayat sebelumnya gimana Cila? Ayat 79-nya itu benar orang-orang kafir. 70 kita lihat. Dan tidak seorang pun di antara kamu di sana orang-orang kafir itu yang dimaksud Iya. kamu maksa. Kemudian Silakan. kami sungguh lebih mengetahui kepada orang-orang mereka lebih patut dengannya masuk atau dibakar. Di situ dibakar. Udah Kamu- sekarang gini, Kang Erben meyakini seperti yang kamu yakini kan, ya udah. Sedapun kami meyakini seperti yang kami yakinin. Iya, masalahnya kan perkataan Allahnya Anda ini kan maha teliti dan maha detail. Tidak paham Begitu lah. bahasa Arab. Itu masalahnya. Kalau Loh. Anda paham bahasa Arab, maka enak. Begitu aja simpel. Sekarang gini ya. Menurut saya kalau untuk masa sekarang ini dengan terbukanya dunia internet, kita nggak bisa lagi. Kang Erben, Ini silakan Anda beralabi, silakan. Saya menghormati. ini wariduha, ini wariduha. Iya, Coba maka sekarang gini. sekarang gini. Kenapa Saya tanya. Saya andaikan sama Kang Dani di sini berdua. Boleh saya Di ikutan ayat bicara? 70 malah lebih jelas itu. Masuk Boleh. ke Iya, dalam coba ayat 70 dibakar. coba. Oke, ayat 70 apa? Kan itu 70 Ya, dibakar. 69. Menjelaskan ayat yang berikutnya. Masuk dibakar. Yang bawah itu masuk dibakar. iya. Nah, Coba. jadi Nah, berarti Yang bisa jelas kan dilanjut lagi hari dua ayat hari itu berikutnya. jelas diartikan mendatangi. Itu aja simpel kok. Nah, mendatangi Iya. itu kok dibakar, sudah ditulis di situ dibakar. Ayat 70 kan. Jadi ayat 70 itu menjelaskan bahwa ayat 71 itu bukan hanya mendatangi tapi dibakar, Pak. Memangnya datang Kok jalan-jalan. Anda yang mengkorelasikannya aneh-aneh aja. Terus Anda. ayat 70 dengan ayat 71 ini tidak berkorelasi gitu. Kayak gini loh Ben, boleh saya bicara nggak Pak Dandi? Sebentar ya Pak Dandi ya. Kalau ayat 70-nya dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasuk ke dalam neraka. Ya, dan ini ada berkaitan dengan orang-orang kafir. Kemudian 69 coba ini berkaitan dengan orang-orang kafir loh. Pertanyaan Orang kafir di sini, sebentar izin saya menjelaskan ya. Ini Quran kami loh Ben. Boleh kan? 9 apa? 69, 68-nya. Dan Tuhanmu sungguhnya kami mengumpulkan mereka bersama setan. Kemudian kami datang mereka ke sekeliling jahanam dan belut. Ini saya berkaitan dengan orang kafir loh. Dan kalian ini. Nah terus kalau ayat 71-nya. Dan tidak seorang pun di antara kamu. Berarti orang-orang kafir ini. Mereka mendatangi neraka itu. Hal itu bagi Tuhanmu ada suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Andai kan saya menggunakan narasi itu silakan. Tapi izinkan saya menjelaskan. Berarti coba baca dulu ayat 69 ini. 68 coba. 69 dulu ya, kau baca dulu. 68 aja anaknya ya. Demi Tuhanmu, sesungguhnya akan kami kumpulkan mereka. Mereka sendiri siapa? Bersama setan. Apakah kami orang Islam yang jelas-jelas berlindung kepada godaan setan disatukan? Kan tidak. Kemudian akan kami datang mereka ke sekeliling jahanam dengan berlutut. Ini orang-orang kafir, Ben, teman-teman, saudara Kristen. Orang-orang kafir oleh Allah dikumpulkan bersama setan. Oke, di sini memakai kata mereka. Di sini kata siapa dibuat di sini? Mereka kan? Kenapa? Mereka kan?
Ya mereka di sini untuk orang-orang kafir. Oke, sekarang masuk ke ayat 71. Apakah mereka? 69 dulu atuh. Kalau Oke, hari-hari. 69. Nah, 69. Ini Kemudian pasti, mereka. kemudian pasti akan kami tarik dari setiap golongan siapa di antara mereka sangat durhaka pada Tuhan yang Maha Pemurah. Oke. Orang kafir lagi, ya. Mereka ya. Mereka orang kafir lagi kan yang ditarik Oke. oleh Allah. Ayat 70. 70. Dan kemudian kami sungguh lebih mengetahui orang-orang yang seharusnya dimasukkan dalam neraka. Allah yang tahu, yang kafir itu Allah tahu. Nah, 71. Ini masih mereka ya. Mm-mm. Oke, sekarang ayat 71. Iya. Mereka. Dan tidak di antaramu orang-orang kafir ini melainkan mendatangi neraka itu. Enggak ada di sini. Di antara kamu kan, bukan mereka kan. Masa iya di atas mereka enggak. Budak Angon. Budak Angon. Sebentar. Bisa nggak kamu bedakan mereka dengan kamu? Ya sekarang ayat ini berkenaan dengan mereka. Terus tiba-tiba kau ditanya apa, kau jawab apa? Bisa nggak kamu bedakan mereka dengan kamu? Wa imingkum loh. Iya. Iya, kalian. Kalau kalian itu berarti yang berbicara di sini Allah dan Muhammad. Kalian di situ. Loh. Antum ini. Ayat 68, Iwan coba maaf ya, ini bagi yang bisa baca, izinkan saya enggak, di ayat 67, 68 itu mereka. Kemudian di ayat 71 itu dari semua di antara saya bukan ayat 71 ayat 7 sekarang yang aku tanya sama kau itu kan dari tadi bro, bisa nggak kau bedakan mereka dengan kamu? Coba kali bahasa Arabnya saya enggak. Yang kutanya sama kau, bisa nggak kau bedakan mereka dengan kamu? Saya ini baca Arabnya sayangku. Saya orang apa kau lebih cerdas dari yang menerjemahkan ini? Oh, saya banyak hari ini kalau kami jujur banyak ayat-ayat yang tidak sepakat. Dan kalau gitu besok kau bikin terjemahan yang baru ya, bikin terjemahan yang baru. Ini lihat ini ya. Sebentar, saya kasih tahu sama kau ya. Pasti Qurannya, ini yang saya jelaskan, yang pasti Quran tuh nggak bakal berubah. Kalau terjemahan. Nanti kita buat, nanti ada perubahan-perubahan kata di Quran, nanti kau repot juga. Kau hanya klaim aja. Quran baru dikanonisasi 1924. Dokter-dokter Muslim setuju itu, kecuali orang-orang yang hanya lulusan pondok. Kalau dokter scholar setuju 1924 baru dikanon di Kairo Mesir. Tapi kalau kalian hanya lulusan pondok nggak akan menerima itu. Kenapa? Kalian orangnya nggak berpikir luas. Gimana sih? Jangan begitu. Kita ini mau buka-buka data nanti kau jantungan. Orang-orang pondok yang mempelajari itu insya Allah kami menguasai banyak. Minimal 18 ilmu padanya ya. Yang harus kami kuasai. Oke. Sekarang kau kuasai nggak ada 18 ilmu itu? Justru itu, ayo izinkan saya menjelaskan sedikit. Kau kuasai nggak? Kau kuasai nggak 18 ilmu itu? Oh, enggak, Kang. Enggak, kalau kau nggak kuasai nggak usah ngomong. Nah, sekarang apalagi kamu yang tidak tahu apapun. Kalau saya kan punya masalahnya kami ini ahli kitab. Kalian harus berguru sama ahli kitab. Oh, mana sih ahli kitab? Ahli kitab bukan mempelajari. Ya, silakan lanjut. Gini loh teman-teman. Kang Denny gini ya, lucu kita ini. Dia tuh ngajak berdebat, banyak ngajak ya mengadu ilmu. Tapi ketika kita mempergunakan ilmu kita nggak boleh. Ini nggak adil loh. Sebenarnya berarti Budak Angon itu, Budak Angon sebenarnya karena saya tidak mau benturkan. Bentar. Kita ngajak berantem. Bukan. Saya karena sangat menghargai Pak Dhani. Kalau saya ibaratnya tidak menghargai Pak Dhani, udah aku benturkan kalian dua. Kenapa? Pak Dhani setuju kok dengan ayat itu, memang begitu. Jadi kau sekarang, loh, apa perlu kuputarkan videonya dari awal? Kau katakan, apa betul ini ayat ini? Ya betul, memang mendatangi. Tapi kau bilang, nanti sebentar, bisa di situ, ada beberapa hari. Iya kan hadiran begitu kan tadi kan? Iya, betul. Jadi Budak Angon, kau nggak konsisten. Pak Dhani itu udah kau telanjangi di sini, itu maksudnya Budak Angon. Jadi artinya sebelum kalian dua dialog dengan saya, selesaikan kalian dulu. Dan tadi itu, bayangkanlah, mau mitos, mau dongeng, mau apapun itu, kalau sudah dimasukkan Alkitab itu firman Allah, kata dia. Izinkan teman-teman saya terus terang, adil nggak sih kalau saya orang Islam nih,
kalian sedang menelanjangi kitab saya dan saya tidak diberikan izin untuk membuka kitab saya. Adil nggak sih kalian ini? Punya rasa adil nggak sih? Saya ngetuk hati kalian loh. Punya rasa malu nggak sih? Rasa malu pertontonkan dong. Izinkan kami membuka. Apa? Kan udah aku bilang, apa data yang kau mau buka? Dengan apa yang akan Quran mana yang kau mau buka? Hadis mana yang mau kau buka? Semua aku buka. Teman kamu Kaisar, apa kamu nggak malu berhadapan dengan saya, Kang Kaisar? Hal kayak gini Gak aja, usah. Kau tinggal sebut. Ya nggak apa-apa, kalau takut ya nggak apa-apa. Saya sih Siapa yang takut? Inilah kalian. Gimana ngajak berantem tapi tangannya diicip. Oh, saya berani sama budak kamu, tapi dia kakinya kok pengecut banget. Yang hebat gitu loh kalau debat itu. Pertontonan hebat aja, jangan merasa bangga menang perdebatan orang, tapi kamu membungkam mulut orang. Konyol, saya. Gimana lagi datamu? Quran berapa? Tambahin nggak bentar, Le? Bentar. Iya. Kalau iya benar, bahas... Adrian pinter nih. Adrian tahu saya. Saya selama ada bersama Adrian nggak pernah saya mengungkap sesuatu yang apalagi mengungkap hal yang konyol ya, insya Allah. Enggak gini loh. Kenapa deh? Tidak seorang pun di antaramu ini berarti orang-orang kafir. Izin boleh nggak share screen biar saya menjelaskan lebih paripurna? Kok nggak takut banget sih? Adrian kamu? Boleh, silakan. Alwi nelpon lagi. Sebentar, Alwi nelpon sebentar. Oke. Ya, Alwi nelpon sebentar ya. Iya, Pak. Oh, jadi itu maksudnya Quran salah terjemahan ya? Iya. Oh. Memang apa lagi? Kok salah terjemahan? Terjemahan yang mana? Katanya nggak setuju dengan artinya di situ. Arti apa? Tadi yang ngomong gitu siapa? Leerben. Tadi ada yang ngomong nggak setuju dengan artinya di situ siapa? Ini Dani tadi setuju dengan ini. Cuman udah angon. Seluruh umat Islam menyetujui kalau mendatangi, tetapi kalau Anda katakan memasuki, itu beda, tidak akan ada yang setuju. Oh, jadi kalau orang datang ke Kalimantan itu berarti di awan-awan ya, nggak masuk ke Kalimantan, nggak diinjak terserah, kakinya. yang penting bahasanya seperti itu. Sekarang tinggal pemahaman. Pemahaman Anda bagaimana, pemahaman Islam bagaimana. Terserah masing-masing. Pak Dani, gue mau ngajak berlogika ya. Misalnya tidak seorang gini Pak, misalnya tidak ada seorang pun di antaramu di sini digolongkan hanya untuk kafir saja. Oke, kita pakailah itu ya. Tidak ada seorang pun di antaramu yang tidak melewatinya. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, katanya gitu kan, artinya kan ini kan berkelanjutan dari atas. Kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Ini apa nih? Ada orang bertakwa. Itu dia. Ini apa yang Anda bertanya kepada saya yang mana? Saya jelaskan yang mana. Yang mau saya jelaskan yang mana? Ini loh Pak, yang kata tidak seorang pun ini itu berarti semua orang atau hanya kafir? Seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti seluruh manusia itu mendatangi. Kalau yang kata namanya Angon cuman kafir. Bukan, ada salah paham. Yang dimaksud yang kafir itu ada ayat yang sebelumnya. Baru 1 menit kalian dua udah bentrok. Aduh. Udah angon nanti. Aduh, kok bentrok. Yang dimasukkannya ayat bukan yang ini. Ayat yang ada. Tapi Anda kan banyak ya mendapatkan ambigu dalam jawaban. Kan begitu. Enggak. Tadi ayat 70. Anda itu banyak menampilkan ayat supaya ambigu. Coba share ulang dulu Adrian yang tadi supaya ayat 72-71-nya itu langsung kelihatan. Jangan satu ayat aja, ngapain banyak-banyak ayat. Tadi Budak Angon lari sampai ke 67. Sekarang kita lari lanjut ke 72. Yang menggiring kejang-kejang. Aduh. Menggiring ke sana itu siapa? Yang Budak Angon. Budak Angon. Anda yang menggiringnya. Saya kan mendengar. Adrian, bro, yang ada di room. Apakah saya tadi yang lari di luar ayat 71? Enggak. Malah yang disuruh aja ke 67. Iya, jadi Dani kamu jangan takia, Pak Bos. Bukan, tadi kan kamu menampilkan. Kamu udah tua, tunjukkan bahwa kamu itu tadi tua. Menampilkan kalau itu memasuki. Kan begitu. Anda keluarkan bahasanya terjemahan kata per kata. Iya, kalau diterjemahkan kata itu ke bahasa Inggris, memang artinya gitu. Anda menerjemahkan dengan menggunakan bahasa Bro Inggris. Bisa nggak diterjemahin ke bahasa Inggris semua satu ayat itu? Oh ya, coba. Oh ya. Ini yang saya agak lucu ya teman-teman, maaf ya. Izin ya saya orang Islam bicara ya.
ketika kami orang Islam, yang jelas notabene bahasa kami bahasa Arab yang jadi rujukan, ya kan? Tapi kalian seakan-akan menyamakan dengan bahasa kalian, yang jelas tidak punya bahasa asli. Itu ya. Ini bagi saya menyedihkan loh melihat kalian ini. Ya, nangislah kalau sedih kau. Bahasa Arabnya banyak kaidah-kaidah bahasa Arab yang harus dilalui orang Islam, tetapi kenapa, gitu kan? Nah sekarang saya sebagai orang Islam sangat ingin Adrian, ya, terjemahkan dulu bro, ini. Tetapi kenapa ketika saya minta izin untuk dibuka aja nggak boleh? Bentar. And there is not one of you who was just... kurang bagus. Coba siapa yang bisa terjemahkan ini, Bro Justin? Itu satu. Bro Justin, terjemahkan dulu ini. Oke. Terjemahkan dulu. And there is not one of you, dan di sana tidak seorang pun dari kamu who doesn't want it, yang tidak menginginkannya. It was definitely, itu benar-benar decreed upon your Lord. Itu benar-benar apa ya, decreed itu ditetapkan oleh Tuhanmu. Betul kan? Definitely itu penekanan itu. Definitely decreed upon your Lord, oleh Tuhanmu, bukan Tuhanmu itu. Oke, ini. Topologi. Ini. Gimana sih yang mau diambil? Kita sendiri topologi dengan kita. Dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menginginkannya. Itu sudah pasti ditetapkan atas Tuhanmu. Iya. Menginginkan, lain lagi, menginginkan. Cobalah Pak Angon jelasin Pak Angon. Juga ya? Coba Pak Angon jelasin dulu. Coba. Aneh-aneh ini. Coba Pak Angon. Ini kalau translate bahasa Inggris. Pak Angon tadi yang bilang di antara itu kan orang-orang kafir ya Pak Angon. Saya bisa ngasih ngebuka data saya gitu loh. Boleh. Mau nge-share dia. Orang kafir, orang soleh di sini semuanya, orang-orang yang tidak pengacut, izinkan saya berbagi. Dari mana kau mau buka? Dari mana? Kasih itu aja Pak Angon, kasih apa? Kasih ini aja dulu, kasih aja. Kalau kira-kira takut, ya. Gak apa-apa, udah Pak. Bukan takut, Pak. Kan kemarin kejadiannya dikasih dengan ini. Bukan. Gambar porno. Bentar. Bukan. Janganlah. Jadi gini aja, kamu butuh ayat mana, Quran mana, hadis mana, saya buka. Tadi ini mungkin disiplin ilmu yang akan sedikit saya bagikan kepada kamu. Apa disiplin ilmu kamu begini kan? Ada ilmu lain. Udah, nggak usah di screen, Anda bacakan saja. Oke, Anda bacakan aja. Ya, bukan gitu caranya. Ini kan saya jelasin biar kalian paham. Anda bacakan saja. Oh, ngeyel, Bang. Takut. Justin takut. Coba tunggu. Coba jelasin dulu ya, Ini dulu. Loh, nanti akan ketemu nih penjelasan saya sambil buka. Enggak, sekarang aja supaya tunggu dulu. Kalau saya membaca Quran yang 71, maka satu kalimat demi kalimat akan diambil. Kalimatnya setiap kalimat. Wa'in, apa artinya minkum, artinya apa ilah, apa artinya wariduha, artinya apa. Udah artikan buruan. Dengerin dulu, saya lagi jelas orang Islam saya loh. Kalian kalau kalian meyakini bahwa kami salah, ya udah. Jangan belajar kepada Islam, tapi izinkan kami kalau toh emang ingin belajar kepada Islam, saya jelaskan. Cepetan Pak, efektifkan waktu, jangan baper, cepetan. Justru kok takut bukakan chatnya, kenapa sih? Ini, udah ini. Kau jelaskan Pak. Ketakutan banget. Oh, jadi cerewet kayak mama sih Anda. Iya, emang jangan seperti itu. Merengek gitu loh. Apalagi dengan saya sendiri kayak begini, malu-maluin bener-bener loh. Saya kan memang, tapi dengan cara membungkam mulut orang, mengikat talinya, kakinya, tangannya. Tinggal Anda jelaskan, Anda bacakan di handphone Anda. Ketawa ya orang. Udah, izinkan saya membuka. Kalau saya membuka gambar yang telanjang, saya tidak aktif lagi di Zoom. Silakan, ayo. Enggak, di sini sudah ketetapannya tidak boleh orang luar, bukan masalah takut, antisipasi. Jadi gini ya. Waduh, Bentar.
Kalau dengan cara begini kok banget. ini jadi tafsir Kemenak sebenarnya kalau dibaca Budak Angon, kalau kau baca tafsir Kemenak ini sebenarnya kamu sudah harus sadar. Lihat, sesudah memperingati orang-orang kafir itu di ayat 67, 68, 69. Allah lantas mengarahkan peringatannya kepada semua manusia. Jadi kamu sudah gugur. Yang disampaikan Bro Aderion itu tepat. Wahai manusia, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak menyaksikan neraka itu dan mendatanginya. Hal itu yakni membuatmu datang dan menyaksikan neraka. Bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan dan tidak akan dirubah. Malah lebih tegas lagi. Ini loh Kang, kalau Bro Herbert, 72-nya masih bersangkutan nggak? 72-nya masih bersangkutan kayaknya. 72 kita lihat. 72 ya. Kemudian kami menyelamatkan. Sesudah peristiwa itu, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membuktikan ketakwaan dengan menaati syariat. Dan kami akan, ini bukan orang kafir, ini syariat kan. Dan kami akan membiarkan orang-orang zalim dan ingkar tetap di dalam neraka dalam keadaan berlutut karena pedihnya hukuman yang mereka rasakan. Pak Dani, ajak dulu ke 49 ayat 6 yuk Pak Dani. Kok lari? Enggak apa-apa, enggak ini biar nanti kita ini bukan orang kafir semua, Bro. Iya, karena ini menaati syariat. 49 ayat 6 buka dulu. 49. Benar enggak Pak Dani? Benar enggak Pak Dani? Nah, kena satu-satu lah, ngomongnya satu-satu, enggak ada rebutan. Pak Dani, ini bukan orang kafir semua ya kayaknya ya. Apanya? Yang mau ditanya itu apa? Yang 72 kenapa? Bukan orang kafir semua kan? Kalau 72, kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Jadi ya kan? Bukan orang kafir semua kan? Dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Iya, orang zalim, orang kafir. Ya kan? Oke, jadi orang kafir tinggal di dalam kan? Maksudnya yang diselamatkan itu yang berarti yang diselamatkan orang yang bertakwa kan? Yang diselamatkan di sini di saat menyeberangi Shiratal Mustaqim. Itu mana ada bilang Shiratal Mustaqim itu? Nggak ada. Ya udah ada padanya ya bohongin gua dong. Ya terserah. Nggak nangis nih gua. Ntar gua nangis nih. Ntar gua mau kasih lu sate kambing. Iya, jadi begini, kami kan Islam yang tahu kronologis cerita ataupun pesan yang akan disampaikan oleh Allah kepada umat Islam. Kan apa itu Shiratal Mustaqim dan apa gunanya Shiratal Mustaqim? Oke ya, jadi saya pikir sering saya apalagi takut. Ini udah jelaskan. Jadi yang masuk tuh semua orang nggak Pak? Gitu deh pertanyaannya LRB tadi. Jadi yang masuk tuh semua orang atau hanya orang kafir? Di saat mendatangi yang namanya neraka itu namanya padang mahsyar. Nah, itu jelaskan. Itu padang mahsyar, itu di saat kita manusia dibangkitkan, itu ke padang mahsyar namanya. Padang mahsyar itu letaknya di depan padang mahsyar itu jurang neraka. Maksudku ini Pak, itu surga. Tidak seorang pun di antaramu itu orang kafir atau semua orang? Maksudnya yang mana? Yang ini Pak, ayat 1. Tidak seorang pun di antaramu itu ini semua orang atau hanya orang kafir? Seluruh manusia mau kafir betul, seluruhnya. Benar. Ya, beriman dengan enggak beriman seluruhnya betul. Oke, terima kasih. Jadi disinilah perbedaannya Pak Dani dengan Budak Angon. Maksudnya enggak ada perbedaannya Budak Angon. Makanya kalian kok enggak cerna kata-kata kalian sendiri, heran aku. Baru 5 menit udah lupa. Pantaran lah. Kolok juga ya. Jadi yang menang akhirnya orang-orang Kristen ya, menang ya. Bukan Pak, beda kalian. Kalian yang beda, bukan kita yang menang. Menang Ben. Enggak, kami enggak cari menang kok di sini. Buat apa menang? Belum menang kalah ini, belum menang dengan kalah ini. Jadi yang dimaksudkan Budak Angon tadi, kalau yang ayat 70, kalau itu gimana? Kalau begitu izinkan saya orang Islam menjelaskan. Inilah ya, saya juga bingung kepada kalian tuh.
izinkan saya sedikit aja meminta izin kepada kalian untuk membuka share screen. Kenapa begitu takutnya kamu kepada budak Angon ini yang tidak pernah berdebat? Yang nanti share screen-nya disalahgunakan. Udah kesepakatan Pak untuk mengantisipasi. Bukannya takut tapi nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Nggak ikhlas. Kami kalau Pak Dhani yang minta share screen kami izinkan. Ini 18 orang, kalau Pak Dhani, 2 orang aja nggak udah kangen, jangan kamu terlalu keras, kamu nggak ada ilmu. Kalau Pak Dhani yang minta kami izinkan. Jadi ya begini ya kawan, coba dengar satu dulu. Yang 5 begini, sebentar. Kalian kok tadi kamu budak diam, kamu budak Angon di mute aja nih, tikik aja nih budak Angon nih. Dari tadi rewel aja dia. Jadi begini, budak Angon itu menyatakan budak Angon itu ayat 70 dengan ayat 72 itu dihususkan untuk orang ahli neraka. Tapi kalau ayat 71 itu diarahkan kepada seluruh manusia. Iya Pak Dhani, semua orang sudah tahu dari dulu punya senior dari dulu budak Angon tuh nggak nama-nama ilmunya. Anda ini Pak Dhani aja deh yang senior dia. Nggak kuat nggak menang kalau nggak framing. Ayo agama framing harus begitu. Kalau nggak begitu sesuai dengan identitas. Rewel kayak ya, senior itu saya dengan budak Angon lama kok kumpul lah. Tanya aja budak Angon. Makanya ya saya nggak pinter-pinter. Udah Pak Dhani aja ngomong. Gini Pak Dhani, kita kalah udah. Kita kalah karena apa? Karena mulut kita dibungkam, tangan kita diikat. Jadi mereka menang ya banget. Dan Pak Dhani aja nggak ribut nih. Pak Dhani nggak ribut. Kami tunjukan Qurannya. Pak Dhani jelasin. Malu saya melihat kalian itu. Ya elah. Ternyata bukan pantesan kemarin Pak Jumat senang dari Utiri Pak. Oh kesini kok jadi curhat? Pak udah Angon framing. Udah Angon framing. Kemarin ada yang share yang nggak benar di Zoom-nya mana ya? Ini bukti saya minta dari tadi. Ayo bukakan share screen, saya akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pertanyakan. Tetapi tidak nggak minta Anda bicara. Kami nggak minta Anda bicara, kok bicara sih? Kami nggak minta Anda bicara, kok bicara? Saya mempertanyakan aku. Kami lagi pada ini. Kami lagi jadinya kalau kesulitan Anda, apa kesulitan Anda kalau Anda memberikan link Anda itu di chat, nanti kami tampilkan. Apa kesusahannya? Nih ya, yang terakhir yang terakhir saya itu namanya Mal. Terakhir budak Angon kesini pakai nama Alexander, polanya sama, pakai nama Kristen. Budak Angon terakhir pakai nama Alexander itu. Iya betul. Betul. Framing ini. Kok framing? Itu framing ini. Oke, Pak, saya akan minta pertanyaan Kang Ganis boleh? Pak Ganis pertanyaan tadi menjelaskan. Keluar aja nggak ada ilmunya budak Angon. Takut. Besok saya tantang Anda 3 jam sanggup. Besok. Ayolah, jangan takut lah. Besok saya tantang dari jam 5 sore sampai jam 8. Berani nggak besok sama saya? Aturan. Ini aja sekarang aja nggak izin saya dari 18 ke 20. Nggak usah sekarang Pak Dhani aja. Begitu keteteran kalian, kan lucu banget. Iya keteteran dia lucu ketawa. Apa kesulitannya? Habis waktu ngurusin budak Angon. Anda memberikan link Anda di chat dan tampilkan. Apa kesulitannya? Bukan begitu. Enggak, saya tanya apa bukan. Anda nggak usah jelasin karena penjelasan Anda tidak ada manfaatnya. Saya cuma tanya, apa sulitnya Anda taruh di link itu, di chat itu linknya? Apapun hari ini berusaha untuk. Oke, gini aja, silakan kita kasih lihat. Ini, ku tutup layarnya. Kita lihat, udah ku tutup layar. Oke, ku tutup layar. Boleh dibuka layarnya, please. Orang Islam meminta, please. Orang yang berusaha manusia. Lu nggak usah nangis, lu silakan tampilin budak Angon, nggak usah banyak ngomong dan nggak usah nangis. Anda tampilin, Anda tampilkan. Pengen tahu gua. Oke, di mana? Ini saya. Makasih nih yang ngasih. Ini kurang kami Kang. Tadi surat Abraham, surat 17 saya. Oke, terima kasih. Bagus sekali penjelasannya. Sudah. Terima kasih. Oh, gambar cewek lagi. Aduh, gambar cewek ngapain itu? Itu. Oke, 1771 coba lihat 17. Tenang ya, Bang. Nih 1771. Bagus sekali penjelasannya.
Bukan 17. 71. Lihatin Qurannya. Bila ya. Nah ini. Maryam itu bukan 17. 19. Hah? 1971. Lupa ya. Lupa. Oke, 71 coba. Lihat. Okay. 1971. 71 kau pun ketiknya enggak beres. Al-Kahf ini. 71. Oke, tenang sabar. Ya. Oke, Yang mana? Coba lihat. Quran yang Arab aja, jangan Indonesianya. Nah, ini caranya. Pertama gini, kalau saya Quran saya nih, lihat perhatian teman-teman. Kalau saya Qurannya akan tertera beberapa kata di sini. Wa'in, minkum, ilah, wariduha, kan, ala, robbika, apa ini? Ya, saya juga punya itu. Bisa ya kebuka ya? Oke, nah sekarang gimana caranya? Sekarang kita bisa mau wariduha, lihat. Maaf, ini saya klik wariduha. Tuh, kami ada begini kan. Wariduha ini ada di orang yang mendatanginya kan? Orang yang mendatanginya kan? Dengerin dulu cara ngejelasin saya. Saya bilang ini bilik ijab ilmu dulu ya. Saya tidak ke pokok tentang. Waridu itu kata warodo. Dua apa 3 kata warodo. Di surat Hud ya ayat 98 ada kalimat warodahuma. Fa'aurodahum. Ini katanya sama dari kata wariduha. Di Hud ayat 98 ada waridu, maurodu, waridun, coba lihat tuh. Ya, Maryam ada, Anbiya ada, Al-Qasas ada, Al-Qaf ada, Ar-Rahman ada. Ini yang saya bisa jelaskan kepada kalian. Ya, apa arti kalimat saya mendatangi? Al-Anbiya artinya orang yang mendatangi. Ya, coba Al-Anbiya tuh. Ya, kamu tuh sedang membacakan, bukan menjelaskan. Kamu bukan menjelaskan, kamu membacakan. Mengasih tahu kepada kalian bahwa, nah terus kalau bisa lihat di sini. Tuh, ini ada Ibu Pasir seperti apa penjelasannya ada. Ini Quran kami kan. Jadi kalau kalian tidak menjadikan rujukan seperti yang kami ngambil, ya percuma. Tuduhan kalian akan sia-sia. Kami belajar dari sini, bukan apa yang kamu lihat. Jelaskan apa yang edukasi jelaskan apa jelaskan Pak. Nah, sekarang kembali ke waridu tadi kan, waridu mendatangi. Babak belupuk nggak jelas. Sekarang dengerin Redo, kamu biar pinter hadapin odak angon. Kalau kata waridu itu kan ada kalimat mendatangi, sebentar kalimat dahola. Perhatikan. Surat Al-Baqarah 208. Kalau mendatangi yang tadi dulu. Bukan beda lo katanya. Beda lo katanya di Al-Baqarah yang kau tunjukkan bukan wariduha. Enggak jelas nih orang ini. Jadi dia ini enggak tahu makan. Bentar. Budak Angon. Kau enggak bisa bedakan antara mereka dengan kamu. Itu aja kau enggak bisa bedakan. Yang kedua, memakan makanan kau nggak bisa bedakan artinya. Coba apa bedanya makan makanan memakan? Coba apa bedanya makan memakan makanan? Apa bedanya makan memakan makanan? Itu ayat yang. Nah, apa bedanya itu masuk memasuki dimasuki? Apa bedanya? Justru itu kalau kita masuk ditanya aja jawabnya apa ya Tanti. Oi, kalau Tuhan sayangku. Ini apa ini? Yang kau 208 itu apa bacanya? Pasti beda kan? Bukan wariduha kan? 2208 itu bukan wariduha kan? Hanya nih saya udah. Makanya bukan wariduha kan? Kalimat yang nih. Aduh. Makanya saya bilang kenapa kalian kok mau memasuki? Iya wariduha udah beda lah dengan udukulu. Itu yang di surah 2 ayat 208 itu udukulu. Kau jangan begitu dong. Ini nih. Kau itu ini lihat ini. Ini di sini lihat. Ini kan lihat perutnya. Nih. Oke, udah aku share. Lihat. Nih, lihat dulu. Kalimat dahola lihat nih. Huruf sebentar izin ya. Dan insya Allah akan menjelaskan. Nih. Sebentar. Ini dahola tuh, ya. Kalau masuk ini dahola. Kalau masuk ya. Kalau yang kamu minta tadi adalah wariduha. Kan saya udah berkali-kali ngomong, maka beda, izinkan saya share screen. Mana sebentar dulu. Loh, beda katanya. Tar. Ini apa? Kau jangan, nggak bisa kau kadalin orang pintar. Lihat.
dalam Al-Baqarah surat sapi betina ini, betul ya sapi betina kan? Itu udukulu ini, udukulu bukan wariduha. Yang kita tanya tadi sama Kawi itu wariduha. Lama-lama si Abu Da'amon harus diangkat jadi menteri bahasa Arab nih. Masalahnya di situ Budak Angon, kau nggak konsisten. Lihat ini ya. Udukulu itu nggak masuklah. Itu masuklah. Tetapi kalau yang tadi itu masuk, itu yang masuk yang tadi itu bukan itu. Lihat ini 19 ayat. Jadi kita ini biar nggak bisa baca bahasa Arab, tapi kita pinter, bisa mengelola teknologi yang dibuat orang-orang kafir ini. Ini wariduha. Udukulu dengan wariduha udah beda, bro. Saya menggunakan perbandingan itu untuk membantu. Loh iya, di sini aja artinya di sini mendatangi di sini. Yang tadi itu masuk. Berarti kamu nggak ngerti, makanya saya bilang. Maka saya bilang tadi kenapa ini diartikan memaksakan jadi memasuki neraka. Aduh. Tadi kan udah kita buat Inggris Indonesia ketika diartikan ini waridua dengan udukulu. Wadukulu tadi ini, wadukulu yang tadi itu enter. Sedangkan yang ini tadi apa tadi nih tadi? Apa dibuat di bahasa Inggrisnya tadi? Ini mana tadi? Nggak tahu lagi aku di mana. Udah aku tutup. Oke lah. Jadi selamat datang di kebenaran. Selamat datang di kebenaran kolok-kolok. Perlu dornya nggak? Dan itu kontradiksi Pak Erben. Di Dor ya? Benar di Al-Anbiya surat 21 ayat 98. Ini sebentar. Ini. Orang saleh nggak ada neraka. Ini lihat ya. Kajian kata wariduha pada surah Maryam 71. Bacaan dalam tulisan Arab Latin wariduha. Jenis kata benda pelaku aktif. Nih ya. Arti kata ini ayalik yang mendatanginya. Jumlah pemakaian kata ini dalam Al-Quran dipakai hanya 1 kali. Mau kemana lagi kau? Ini hanya 1 kali. Ketahuan bohongnya berarti. Wah, udah Angon. Kau dengan FIC dengan CIA ini. Kau nggak boleh asal ngomong. Ya keluarlah kau karena kau udah takut. Ini lihat ini. Penggunaan kata wariduha di dalam Al-Quran hanya 1 kali. Ketahuan bohongnya. Aduh. Ini. Oh, udah bohong sok-sokan lagi. Kau bisa baca Arab, kami nggak bisa baca Arab. Apalagi kau mau share screen? Ini lihat dulu nih. Penggunaan wariduha dalam Quran hanya 1 kali. Ini. Coba diam dulu. Ini kata benda ini. Ini. Gak usah lagi lah. Kau nih. Hanya aja kau izinkanlah. Udah kangen. Kau tadi jelasin apa? Ini sudah dijelaskan dan kau tidak ada intinya. Kata wariduha itu hanya 1 kali di dalam Quran, 1 kali saja wariduha. Ini. Udah clear ya ini ya, kan udah clear. Sekarang sudah clear dong. Nah, kalau udah clear, sekarang kami yang bertanya kepada Anda mana Anda yang bisa dibahas. Ya udah tanya. Mana? Bentar, satu lagi tanya bisa dibahas. Bentar Pak Denny, saya mau bertanya. Kalau setiap orang saya bertanya dong. Nggak, satu lagi. Gini, semua orang mendatangi, tapi kenapa di Al-Anbiya itu orang-orang saleh itu bisa langsung ke surga tidak mendatangi? Kan kontradiksi. Ya, mendatangi itu kan saya katakan itu di padang mahsyar mau orang saleh kah, mau orang taat kah, mau orang mujahid kah, dia pasti dibangkitkan yang namanya padang mahsyar. Mau para nabi kah dibangkitkan di padang mahsyar seluruhnya dari zaman Nabi Adam sampai akhir hayat manusia yang ada hidup di muka bumi ini dibangkitkan di padang mahsyar namanya. Terima kasih. Oke Pak Ustadz Dhani, saya terima penjelasannya. Terima kasih. Ustadz Budak Angon, Mimi dulu, Mimi cucu.
Kabur dia. Udah angon, kabur. Oh enggak, Sudah lagi kan, ngelap udah clear. keringetnya dia. Oh, sekarang. Pada ini emang pinter. Kepental, Kepental bukan pengecut lah. aja Ngapain nggak pengecut apa-apa. di depan orang-orang Ya pengecut. udah diam dulu. Mimi cucu dulu. Iya, jadi Senang banget. Ada alasan untuk. Udah Pak Dani aja ngomong yang ada ilmunya. Udah Pak Dani aja yang ngomong. Yang jelas terbangga dari 26 partisipan ya. Dari 26 partisipan ternyata ada juga orang yang baik hati buka share screen. Satu kan terima kasih ya kepada yang membukakan share screen saya. Semoga amal ibadah Tahu prolognya banyak sekali, penutupnya kebanyakan. Ya. Anda itu prolognya, dramanya tuh banyak. Kosong bu nyaring bunyinya. Banyak halilintar nggak ada hujan, jedar. Kalau saja itulah bukan realita ya mungkin saya dibenarkan. Cuman realitas saya dimasuk ke jumlah Gini, pelajaran buat Anda. Gini, kami terima Pak Dhani dengan terbuka. Karena Pak Dhani orangnya punya integritas. Kau ini lain di belakang, lain di depan. Semua orang sudah tahu. Oh, saya nggak dikendaki nih. Dramamu banyak sekali. Bener Ben, Udah setuju Ben. cengeng. Udah, jangan cengeng. Ini banyak ini. Ini penggunaan kata serumpun dalam Quran berikut ini. Ini lihat ya. Ini selalu datang juga artinya. Datanglah, kedatangan. Ini yang mendatanginya. Dibahas lagi. Iya, mendatanginya ini sini. Iya, semua ini. Orang-orang yang telah mendatanginya datang masuk. Ini semua. Cuma bikinannya doang. Bikinannya ini mana bikinan saya ini? Kau lihat ada link itu udah kucet. Aduh. Ini datang, semua datang. Yang didatangi. Senang si Erben. India bisa bikin ginian. Itu bukan memasuki. Erben harusnya senang ini, kamu bisa bikin begini. Ya itulah. Saya semangat. Aduh. Nah ini kan udah clear katanya. Apalagi? Ini ada satu kali udah, dua itu. Pak Dhani mau nanya ya. Oke. Pak Dhani mau nanya. Iya. Silakan Pak Dhani. Sekarang kan kita membahas barusan, berapa jam ini kita membahas original text di dalam kitab suci umat Islam, yaitu bahasa Arab. Sekarang bagaimana Anda bisa menampilkan original text yang ada di dalam kitab suci Anda sesuai dengan ucapan Yesus itu? Bisakah Anda bisa tampilkan? Waduh, berat itu Pak Dhani. Pertanyaan berat itu. Pak Dhani, pertanyaan berat itu. Jangan berat-berat Pak Dhani. Iya, minta ayat berapa? Aduh. Iya. Memang ada ya kita ya? Berat itu Pak Dhani. Memang ada ya? Kita ada kata aslinya ya? Ada lah. Ya makanya saya kalau nggak ada apa yang mau dibahas? Oh ya udah. Ini urusan si Erben dengan yang lain. Aku nggak tahu nih. Iya kan kalau memang nggak ada apa yang diucapkan Yesus, ya kan? Bagaimana kita akan mengkaji dan mengetahui maksud, tujuan, konteks daripada ucapan Yesus? Kalau kita tidak mengetahui ucapan originalnya. Yang mau minta kita Yesus yang mana, pasal berapa? Iya. Iya, salah satu aja silakan Anda pilih, saya bebaskan supaya Anda mudah untuk mencari di mana ucapan Yesus menggunakan original teksnya. Oh iya, sesuai dengan vokalnya. Susah Pak Dhani. Aduh Pak Dhani benar-benar. Eloi Mas yang biasanya Pak Dhani yang gampang. Oke. Saya ada di handphone sih bisa tunjukkan Yunaninya, cuman Pak Dhani bisa baca nggak? Saya tanya apakah voice-nya Yesus itu menggunakan ucapan Yunani? Aku udah tahu kau akan tanya itu. Iya. Udah tahu aku. Udah tahu. Makanya saya katakan voice-nya. Oke. Dengarkan Dhani ya. Terus. Oke. Ya. Udah tahu aku arahnya ke situ. Iya. Jadi teks Alkitab orang Kristen ditulis bukan pada zaman Yesus masih ada di dunia. Tapi teks Alkitab orang Kristen ditulis oleh para rasul untuk kepentingan pemberitaan Injil
melaksanakan perintah Yesus saat Yesus hendak naik ke surga. Artinya Pak Dhani, kamu bertanya dari ketidaktahuanmu. Dan sekarang saya sudah kasih tahu supaya kamu tahu. Jadi mulai sekarang ke depan kamu harus bertanya dari apa yang saya kasih tahu. Jangan lagi kamu bertanya dari yang tidak kamu tahu. Oke? Kita mencari tahu karena ketidaktahuan kita, maka kita mencari tahu mana ucapan Yesusnya, bagaimana bunyi vokalnya, bagaimana berarti Dhani nggak paham apa yang saya sampaikan. Ya. Anaton liraban wamaran. Pak Dhani. Raban wamaran. Anaton liraban wamaran. Ngerti nggak? Iya, kalau memang itu sekarang, oke, kalau itu memang bahasa Aramaik, mana kitabnya yang ditulis ataupun yang dituliskan? Kitabnya. Dia mengatakan. Kitabnya. Kalau kami kan terpampang. Catatan Yusuf Flavius itu sudah ada dari abad pertama, kitab Pesita. Nah, salinannya abad keempat memang. Salinan-salinan itu kan disalin-salin, nggak ada mesin fotokopi. Nah, kalau salin-salinan itu terjadi distorsi, kembalinya kemana? Distorsinya di mana? Lah, saya tanya, setiap penerjemahan pasti mengalami distorsi, termasuk di dalam kata dia termasuk Raban, di dalam Al-Quran ya. Kalau yang menerjemahkan termasuk Raban itu apa, Pak Dhani? Saya tanya dulu, Raban apa bahasa Aramiknya? Raban. Saya kan bukan orang Aramai. Silakan Anda jelaskan kalau memang. Kalau guru Malpona, kalau Raban itu Tuhan. Ini ada enggak Pak Dhani bukti apa yang dikatakan oleh Pak Dhani itu mengalami distorsi? Coba, itu kan Pak Dhani kan ngomong bahwa ini mantap ya, bagus nih. Oke, Pak Bagus ya. Pak Bagus sebagai orang dengar dulu. Secara universal, secara keilmuan, yang namanya terjemahan pasti mengalami distorsi. Benar atau tidak? Aslinya mana? Main fitnah aja. Saya tanya Pak Bagus. Oh, salah menfitnah. Coba tunjukkan buktinya. Saya tanya Pak Bagus, kok Anda yang pakai bukti, Pak? Satu-satu. Pada ini gini, ya, kami orang Kristen meyakini bahwa Alkitab kami yang dari Perjanjian Lama, yang terdiri dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu PL itu dari bahasa Ibrani, PB Perjanjian Baru dari bahasa Yunani Koine. Nah, itu bahasa aslinya, Pak. Jadi bahasa aslinya PL itu Ibrani, bahasa aslinya PB itu ketika mereka menuliskan itu bahasa Yunani Koine. Nah, Pak Dhani tadi bilang sudah mengalami distorsi. Oke? Nah, bahasa aslinya itu sudah mengalami distorsi. Pertanyaan saya, ada enggak Pak Dhani punya bukti bahwa bahasa asli PL dan PB itu sudah mengalami distorsi? Tunjukkan pada saya mana ini buktinya. Oke. Sudah mengalami distorsi. Oke. Sebenarnya banyak sekali. Sebagaimana yang di antaranya, silakan nanti Pak Buddha Angon untuk menyampaikan distorsinya antara. Gini Pak Dhani. Jangan cuma bilang banyak. Gini Pak Dhani. Tunggu. Karena sampai sekarang manuskrip itu masih tersimpan loh. Ada kurang lebih 6.000 manuskrip PL dan PB itu masih tersimpan. Oke? Pak Dhani bisa cari ya manuskrip itu itu bahasa apa? Di internet. Nah, bahasa Ibrani apa? Dan bahasa Yunani. Makanya saya bilang tadi PL itu bahasa Ibrani, ada manuskripnya. PB itu bahasa Yunani Koine, ada manuskripnya. Nah, pertanyaan saya, kalau memang Pak Dhani bilang tadi bahwa PL dan PB itu sudah mengalami distorsi, oke, tunjukkan kepada kami ya di kitab mana, pasal mana, ayat berapa ya dari bahasa Ibrani dan Yunani itu sudah mengalami distorsi. Tunjukkan kepada kami. Quran aja yang masih asli dari Nabi udah nggak ada. Satu-satu lah. Ini tunggu, ada ini dekat Pak Pendeta loh. Bagus ini Pak Pendeta. Ya, Anda hargailah Pak Pendeta kalian. Quran dari zamannya Nabi ada. Aduh, ini orang nggak bisa. Ini gimana nggak bisa menghargai pendetanya. Bro, tunggu. Biar Pak Dhani tunjukkan kepada kita. Kita lihat aja. Sabar. Iya, sabar aja. Pak Pendeta nanti ingat tunjukin Quran dari zaman Nabi ya, minta balik ya. Iya.
Aduh, ini orang. Kita fokus dulu pembuktian nih. Saya mau jadi mu'alaf nih. Ada pembuktiannya katanya. Awas ya lu fitnah. Kalau gini loh, kalau Pak Dhani pakai itu sebagai patokan, ya, maka Bible itu jauh lebih dapat dipercaya daripada Al-Quran, ya, dari aspek historis, ilmiah. Kalau biarin kan aja Pak John, kita tunjukkan minta bukti dia. Kalau awas lu fitnah, awas ya. Tunjukkan buktinya. Buktinya mana? Ya, biar kita lihat gitu, bener enggak gitu. Yang mana, maka di kitab mana, pasal berapa, ayat berapa, entahkah itu di PL atau di PB, Ibrani dan Yunani yang mengalami distorsi. Tunjukkan buktinya. Iya. Sudah belum? Kalau sudah saya dengar. Kalau Anda mau ngomong, silakan Anda ngomong, saya mendengar. Kan begitu. Ayolah, nggak banyak alasan, tunjukkan bukti. Pasti nggak punya. Teman-teman, sorry teman-teman. Biar Bro Christian Crusader menjelaskan, kita menyimak gitu. Ya, terima kasih. Ya, silakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita kepada sesuatu yang spesifik, maka kita ambil secara universal. Di dalam ilmu pengetahuan universal, yang namanya terjemahan pasti dan pasti. Gini Pak De, kita sedang tidak membahas terjemahan. Oke, kita kesampingkan dulu terjemahan bahasa Indonesia, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa apa, bahasa Inggris dikesampingkan. Oke, sekarang kita bahas asli, Ibrani dan Yunani. PL itu Ibrani, PB Yunani. Nah, yang mana, kitab mana, pasal berapa, ayat berapa yang mengalami distorsi, baik bahasa Ibrani maupun bahasa Yunani. Nah, itu. Oke, apakah bahasa Yunani itu terjemahan atau bukan? Waduh. Kan saya menanyakan itu Pak untuk Dhani, memastikan Pak Dhani kalau tanya Yunani semua orang itu saya pastikan itu merupakan terjemahan. Tidak. Kan begitu. Makanya saya bilang tadi, Pak Dhani tinggal lihat aja manuskripnya, Pak. Banyak ya, mana manuskrip itu loh. Manuskrip yang bahasa Aramaik tunjukkan. Iya, banyak cincong juga nih, atau udah gini, tua. Atau gini, oke, kalau menurut Pak Dhani, ya, kalau menurut Pak Dhani bahwa yang manuskrip Yunani itu terjemahan. Oke, ini dua loh. Ini pertanyaan kedua loh. Tunjukkan kepada kami manuskrip asli pakai bahasa apa gitu. PB. Mulai dari Matius sampai dengan Wahyu. Oke, sudah. Kenapa saya bisa memastikan kalau Yunani itu merupakan terjemahan? Pertama, alasan saya. Ucapan Yesus tidak pas. Saya pastikan tidak sama dengan ucapan Powys yang ditulis oleh menggunakan bahasa Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, penterjemahan pengalih bahasa yang dilakukan para penulis itu namanya pengalih bahasa ke dalam bahasa Yunani. Karena yang dikuasai adalah penguasa pada saat itu adalah orang Yunani dan orang Roma. Sebagai penjajah kepada orang-orang Yahudi. Salah dan ini salah sejarah. Mana mungkin Israel dikuasai Yunani dan Romawi sekaligus? Itu udah catat sejarah itu. Kok cacat? Iya iyalah. Kau nggak sadar. Jadi gini, iya. Jadi lanjut Pak Christian Crusader. Pak Dhani, contohnya gini, makanya saya bilang tadi, tunjukkan kepada kami loh. Oke lah, anggaplah saya terima apa yang menjadi asumsi Pak Dhani. Oke, mengalami contohnya apa namanya penerjemahan bahasa Yunani. Sekarang tunjukkan kepada kami semua Pak Dhani supaya kami percaya gitu loh yang Pak Dhani ngomong itu loh bahwa ini loh manuskrip bahasa asli PB yang baru. Contohnya bahasa Aramaik atau contohnya bahasa Arab, ini loh manuskrip terjemahan aslinya. Baru kami percaya bahwa ternyata selama ini kami dibohongi gitu loh bahwa PB itu adalah bahasa aslinya adalah bahasa si A, bukan bahasa Yunani Koine. Mantap gitu, Pak Bagus, mantap. Kami, gitu loh. Jadi beban dengar loh Pak Bagus, Pak Pendeta, beban pembuktian Anda itu seharusnya dari Anda, bukan dari saya sebagai pelawannya. Anda buktikan beban pembuktian ada pada diri Anda. Bro Crusader dan Pak Dhani gini. Saya melihat bahwa Pak Dhani, Pak Dhani tenang dulu, tenang, tarik nafas. Pak Dhani salah bertanya, Pak. Pak Dhani, ya saya jelaskan bahwa Yesus itu berbicara dengan berbagai macam bahasa. Penulisannya dengan bahasa Yunani. Jadi Pak Dhani salah bertanya. Gitu. Pak Dhani tahu nggak?
Ya, Pak Dani tahu enggak Yesus itu bisa berbagai macam bahasa? Kalau Anda katakan Yesus itu bisa berbagai macam bahasa, saya tidak begitu yakin. Kenapa saya katakan tidak yakin? Karena Yesus itu berada. Dani, kalau diskusi Pak Dani janganlah asumsi. Iya, asumsi. Iya, kalau asumsi kayak gitu nanti emosi juga kita lihat kau. Ini Pak Dani yang cari. Kita minta data. Literatur banyak Pak. 3 bahasa Yesus bisa. Pertama bahasa apa? Ibrani. Yang kedua bahasa Yunani. Yang ketiga bahasa Aramaik. 3 bahasa Pak. Bahasa Latin juga. Iya Pak Dani cari aja di internet Pak, banyak itu. 3 bahasa ini Pak. Tidak ada penulis bahkan ahli sejarah yang bahasa Latin juga. Bahasa Latin juga ya. Bahwa dia ngomong sama Pontius Pilatus itu kan bahasa Latin. Iya. Kalau manuskrip yang ada 5.800 itu bahasa Yunani, 10.000 bahasa Latin, 9.300 itu campuran Aramaik dan bahasa lain. Ya, berarti Banjar juga. Yesus menyampaikan Yohanes ya. Yohanes pasal 8 ayat 44, butir 44 menggunakan 3 bahasa, kan begitu? Gini Pak Dani, ya. Benarkah demikian? Gini Pak Dani, perlu Pak Dani ketahui ya, bahwa kalau memang Yesus hanya bisa satu bahasa, taruhlah Aramaik, oke? Taruhlah Aramaik. Yesus hanya bisa satu bahasa Aramaik, ya. Terus? Coba carikan kepada saya literasinya bahwa Yesus hanya bisa satu bahasa Aramaik. Oke. Saya saya katakan kalau memang Yesus itu menggunakan 3 bahasa yang Anda katakan tadi, apakah tentang Yohanes 8 butir 44 bagaimana bunyi bahasa Aramaiknya dan bagaimana bunyi bahasa Ibraninya dan bagaimana bunyi bahasa Yunaninya yang diucapkan dengan bibirnya Yesus? Pak Dani, silakan. Nah, di sinilah Pak Dani tidak mengetahui gitu loh. Di sinilah Pak Dani buta. Itu kan biografi juga tentang Yesus dituliskan oleh para rasul dengan mempergunakan bahasa Yunani, Pak Dani. Makanya saya bilang tadi ada manuskripnya. Manuskrip aslinya itu dituliskan dalam bahasa Yunani. Artinya para murid pada saat itu mempergunakan tulisan bahasa Yunani. Oke lah, taruhlah Yesus mempergunakan bahasa Aramaik pada saat itu. Tapi penulisnya, ya Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu menuliskan ke dalam bahasa Yunani koine, Pak Dani. Itu yang Pak Dani yang tidak ketahui. Iya, saya paham. Berarti para muridnya menerjemahkan apa yang diucapkan Yesus ke dalam bahasa Yunani. Kan begitu. Berarti ini mengalami terjemahan. Iya atau tidak? Tidak. Tidak. Berbeda. Gitu loh. Ya silakan kalau itu bilang bukan terjemahan, ya, saya penulis menerjemahkan itu ya bingung juga saya. Silakan, terima kasih. Eli lama sabatani itu bahasa penjelasannya. Berarti Yesus mengatakan Eli lama sabatani, dia pakai bahasa Aramaik. Iya, itu disalib Eli lama sabatani. Pak Crusader. Sepertinya Dani ini dia sedang menggali kubur untuk dirinya sendiri. Karena semua nabi-nabi yang Ibrani itu juga kok bisa bahasa Arab ya? Nah, itu loh. Nah, itu dia kok berbahasa Arab. Oh, gampang. Gampang lagi dia bilang. Sering saya jawab. Anda ada literasi Pak Dani yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu berbahasa Arab? Tidak ada. Dia ngomong pakai bahasa Arab? Tidak ada. Loh, tidak ada. Jadi kenapa Pak Dani meyakini bahwa Nabi Musa itu ini? Apa istilah itu? Apa? Bingung. Di Quran Nabi di Quran terjadi distorsi juga dalam terjemahan bahasa Quran. Di dalam Quran Nabi Arab hanya satu, Muhammad. Yang lainnya itu non Arab, tapi kenapa jadi bahasa Arab? Kenapa Pak Dani juga kan mengatakan bahwa Musa itu beragama Islam, betul tak? Enggak, dia Muslim, bukan beragama Islam. Dia Muslim. Bingung. Itu apa coba?
Muslim itu artinya menyerahkan dirinya kepada Sang Pencipta, berpasrah ataupun apa Pak Dani? pasrah menyerahkan diri kepada Makobrimob. Keselamatan kepada Sang Penciptanya. Pak Dani, coba Pak Dani pikir ya. Coba Pak Dani pikir. Nabi Muhammad katanya ketemu sama Isa, ketemu sama Musa. Kalau Pak Dani pakai argumen seperti itu, berarti mereka berdialog pakai bahasa apa, Pak Dani? Nah, kalau yang ketemu dengan yang sering disampaikan oleh teman-teman, yang dikatakan di langit ke-7, langit ke-4, langit ke-1, itu cerita Israiliyat. Wah, masuk katanya. Mereka katanya sholat. Iya. Katanya sholat bareng bertiga. Itu cerita Israiliyat. Oh, berarti Pak Dani canggih lagi dong. Berarti Nabi Muhammad nggak pernah ketemu Nabi Musa dong? Enggak. Jadi Nabi Muhammad kan hanya melaksanakan. Jadi nggak pernah sholat bareng juga? Hoak berarti itu. Jadi Rasul ini padahal itu syaratnya untuk jadi muslim apa sih Pak Dani? Apanya? Pak Dani ya menjadi muslim apa syaratnya? Setelah zamannya Nabi Muhammad SAW, syarat utamanya ada 5. Yang pertama mengucapkan 2 kalimat syahadat, yang kedua melaksanakan sholat, yang ketiga berpuasa, yang keempat mengeluarkan zakat, yang kelima naik haji. 5, oke. Nah, sebelum datangnya baginda Nabi, zaman para nabi, kenapa mereka dikatakan muslim? Apa syarat mereka jadi muslim? Nah, kalau mereka dikatakan sebagai orang muslim, yang pertama itu disampaikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Di mana? Ayat mana? Surah mana? Loh, kalau Anda ingin menanyakan jawaban saya, kalau Anda ingin membantah, silakan bantah. Tetapi ini di dalam ajaran Islam yang saya sampaikan. Iya, maksudnya itu kan ada begitu di surah, di Quran, di mana di Quran? Surah berapa? Apanya? Ya, Pak Anda mau menanya surah kah? Ditanya surat apanya? Ya Pak Dani ngomong tadi, yakinkan kami Pak Dani bahwa memang apanya dong, dang dong. Teman-teman di sini nggak perlu, saya hanya menyampaikan. Loh. Perlu saya meyakini begini Bang Erben. Jadi begini Bang Erben. Tadi malam kan waktu diskusi aku dengan si Ustadz Alik, dia kan nggak bisa membuktikan bahwa nabi-nabi terdahulu itu menyebut nama Allah. Lafaz Allah itu nggak ada kan yang begini. Yeah. Jadi nabi-nabi dahulu kalau diklaim Pak Dani muslim, dia sholat kepada siapa gitu? Oke. Orang-orang Yahudi, ya kenapa dikatakan Allah Tuhan mereka? Karena ada orang-orang Yahudi yang bernama Abdul Salam itu. Orang Yahudi kok Abdul Salam namanya? Abdullah bin Salam itu orang Yahudi yang berada di Madinah. Oke, itu orang Yahudi, asli orang Yahudi. Yang sudah lama menetap di Madinah. Namanya Abdullah bin Salam. Jadi dengan kriteria itu orang Yahudi mengenal yang namanya Allah, karena Abdullah itu artinya hamba Allah. Itu untuk ditujukan kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang taat kepada ajaran dari Tuhan, Sang Pencipta alam semesta. Musa manggilnya Allah Subhanahu Wa Taala, Pak. Musa. Sejak kapan nama Ibrani ada Abdullah? Astaga. Musa itu manggilnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Iya, yang jelaskan orang jujur, Pak. Abdullah bin Salam itu orang Yahudi. Bukan, saya tanya Musa itu menyembah sholatnya itu ngomongnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Kalau itu saya nggak dapat informasi yang lebih akurat. Israelia dong. Israelia gimana cerita? Saya hanya mendapatkan salah satu bukti nyata dalam catatan sejarah. Abdullah bin Salam itu merupakan orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Ilah yang disembah Musa namanya siapa? Saya nggak tahu lah. Loh, berarti Muhammad doang dong. Ini kan sebelum zaman Nabi Muhammad, nama Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam itu dari catatan sejarah yang mana? Bisa dibuktikan nggak? Lo kan ada literasi di jalan Musa. Kalian percaya nggak sih kalau ada orang Yahudi namanya Abdullah bin Salam? Enggak. Ya nggak percaya nggak masalah. Loh kok ya itu masalah, Pak.
menyampaikan literasi dalam Islam. Anda mau terima atau tidak, itulah literatur dalam Islam. Para nabi itu Dani, Allah bukan bahwa nama kalian itu hanya memakai satu sumber yang tidak bisa di cross check oleh apapun juga. Oh, ya nggak masalah kalau Anda Pak Dani cuma pakai Abdullah bin Salam. Pak Dani itu logikanya gini loh, mungkin nggak di Cina ada orang bernama Sulastri? Ada. Karena antara mungkin nggak di Cina ada orang bernama Jojon gitu. Iya kan, satu jazirah dia ini yang berada di Timur Tengah, wilayah yang sama. Tinggal sama-sama yang Timur Tengah aja ya. Makanya dikatakan yang menggunakan bahasa simetik. Iya, Dani. Untuk apa guna? Apakah bahasa Cina dengan Indonesia ini satu simetik? Ya, kan tidak. Sama kayak di Indonesia barusan Patimura jadi sebentar. Kecuali Anda menyamakan bahasa Indonesia dengan bahasa Malaysia atau Brunei, itu satu simetik, satu rumpun. Itu benar. Kau tarik nafas karena kau belum jawab dari tadi pertanyaan dari Ade Rion. Sebentar bro. Kau belum jawab dari tadi pertanyaan Ade Rion mengenai siapa ilahnya Musa. Anda saja tidak bisa menjawab pertanyaan saya, mana catatan polisnya. Coba di mute permanen aja, itu mute permanen. Yesus. Apa? Tadi sudah dijelaskan bahwa dia saya minta berbicara mana? dengan. Kalau nggak ada ya berarti Maksudnya? bilang nggak ada, berarti kalau sudah nggak ada berarti terjemahan. Itu bebannya ada padamu, Pak Dani. Kau yang harus buktikan kenapa harus Saya kan kita adil ya Tuhan. Saya bertanya kepada Anda, kalau tidak ada ya sudah. Berarti yang menuduhkan itu Anda, Pak Dani, bukan kita. Anda yang menuduh. Saya menuduh ya kan. Silakan Anda counter dengan membuktikan yang Anda counter itu. Kata kami, Anda itu sudah memfitnah. Tunjukkan buktinya. Kalau memang Anda katakan bahwa memang ada kitab yang sudah dirubah, yang aslinya Anda punya, itu saja pembuktiannya dari Anda, bukan dari kita. Pembuktian ada di tangan Anda karena saya menuduh nih, ya kan? Saya menuduh karena ucapan. Dani, dari tadi ditanya kau nggak. Sekarang gini pertanyaannya sederhana aja ya. Oke, anggap itu tidak ada ya. Sekarang pertanyaan Adirian tolong kau jawab dulu. Terima kasih. Nama ilahnya Musa itu siapa Pak? Allah Subhanahu wa Ta'ala atau bukan? Itu aja biar kita buktikan. Para nabi mengenal Allah. Wah, mau cepat baptis ini, Pak Dani. Yunani. Ya, unmute dong, dibuka mute-nya. Dani, kada kawa, Pak Dani. Iya, sekali lagi. Tadi kok di mute saya ngomong sendirian rupanya. Jadi, saya katakan, di saat Musa bertemu dengan sang khaliknya, sang penciptanya, berbicara, berdialog, maka tidak ada Allah menyampaikan kepada umat Islam kalau Nabi Musa itu menyebut sang penciptanya itu adalah Allah. Tidak ada keterangan itu. Maka kami umat Islam tidak boleh mengada-ada. Oke. Kalau tidak ada, tidak ada. Berarti Toha gimana? Namanya? Berarti bukan Allah. Berarti bukan Allah. Allah tidak menyampaikan keterangan, kita tidak boleh menjustis ataupun mengklaim ataupun menetapkan ini A, si B. Terus kenapa kamu klaim setiap nabi itu mengenal Allah? Oke, kenapa dikatakan mengenal Allah? Yang dimaksudkan Allah ini adalah sang pencipta alam semesta. Itu yang dikenal oleh para nabi. Namanya tak? Nah, namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu. Namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala toh. Allah itu kan nama kan, proper name. Nama yang dikenalkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama Musa, kalau yang dikenalkan sama Musa, kita nggak tahu dia menggunakan bahasa apa. Berarti bukan Allah. Saya tidak bisa mengatakan dia bukan Allah ataupun Allah, nggak bisa karena tidak ada keterangan. Berarti karena namanya belum pasti itu Allah. Bukan tidak ada petunjuk dari Allah. Itu proper name atau bukan? Wah, ini gawat juga nih. Ini live nggak ini? Nanti biar kita share ke si Ustadz Alif nih.
Nah, Iya, kalau tidak ada petunjuknya kami Di tidak boleh Toha gimana? Di mengada-ada. Toha gimana? Surat Toha. Iya kan, kalau tidak ada petunjuknya. Musa Kalau zaman ketemu Musa Allah itu, atau ketemu Tuhan? Musa. Berarti ya ketemu tahun Tuhannya, ketemu Sang sebentar, berarti Penciptanya, Sang tahun Khalik. 700 dia ganti nama dong ya. Abad 7 dia ganti nama dong. Loh, Iya memang nggak, ada Prak? sebelum ada nama. Loh, Apa ada nama sebelumnya? Kutanya nama sebelumnya siapa? Kami tidak tahu, kan saya bilang kan tidak tahu. Ya, kalau tidak tahu berarti kan itu konyol, Pak. Konyol. Kok konyol? Karena kami tidak diberitahu. Bagaimana kita bisa tahu? Berarti Pak Dhani nggak diberitahu juga, tiba-tiba bisa tahu sendiri kok. Kalau tidak diberitahu bagaimana kita tahu, kawan? Lalu siapa yang nanya? Nama kamu siapa gitu? Siapa yang nanya? Kalau Musa kan nanya. Kalau si Muhammad nanya nggak? Maksudnya nanya dengan siapa? Ya nanya sama Tuhan loh. Siapa namamu gitu? Memangnya Ada Rasulullah itu pernah ketemu langsung dengan Rasulullah? Apa Rasulullah itu pernah ketemu langsung di muka bumi ini? Kan tidak pernah. Oh berarti meragukan dong? Dia melalui perantara malaikat Jibril. Makanya itu. Saat Rasulullah itu ketemu dengan Sang Pencipta, ya pakai perantara. Kalau Musa Setelah ketemu Jibril nggak Pak? Dani, Musa. saya mau tanya setelah nih. ke Kalau saya bilang begini, coba Nabi terjemahkan nih. Muhammad ketemu. Dan nih, coba dengar nih dulu ya. Ini dengar nih. Dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan, bedanya apa? Maksudnya gimana sih? Enggak, kan ada istilah, ada kata-kata nih, dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama Tuhan. Mana yang benar? Nah, guna kalau kami kan memiliki dalam Islam itu memiliki bahasa original, yaitu bahasa Arab. Kan ada nyanyi dengan menyebut nama Allah gitu kan? Dengan Itu menyebut bahasa nama Indonesia. Tuhan, bedanya apa? Persamaannya beda, apa? beda. Kalau kami bedanya? dalam bahasa di dalam pengertian orang Indonesia, Allah itu merupakan power name, Sang Pencipta alam semesta yang dikenalkan oleh oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Apalagi? Itu status atau nama Tuhan nama. itu? Proper name, dia udah bilang proper name itu nama. Kok Makanya tadi ya, kalau dia tidak dengan bisa menyebut membuktikan nama sembahannya Nabi Musa itu apa. Dia bilang dia belum tahu, tidak berarti mengetahui. bukan Nah, proper dong. Itu kan lucu jadinya. Enggak Iya, proper dong, kami Pak. kan bukan umat Makanya Nabi tadi- Musa. Makanya tadi aku Saya bilang. kan bukan umat Nabi Musa. Saya umat Nabi Muhammad. Nah, artinya namanya berubah-berubah. Pantesan masuk neraka. Pertanyaannya kapan Allah mengadakan? Pantesan umat Muhammad masuk neraka. Gini Pak Dhani, pertanyaannya Saya ini kapan kan umat Nabi Allah? Muhammad, bukan umat Nabi Musa loh, kawan. Iya, nggak merayakan Paskah sih, makanya nggak diselamatin. Kapan? berarti nggak ada Kayak sanadnya Pak, dong, nggak ada sanadnya dong Musa ke Iya. ke ini ke Di Muhammad. dalam Quran, di dalam Quran Allah menurunkan Taurat ke Musa, berarti Musa mengenal Allah. Kenapa pada ini nggak berani jawab? Nah, itu Karena makanya jauh kitab ini Quran itu berbeda. terjemahan, Dok. Quran itu kitab terjemahan yang Ini yang menerjemahkan ngomong Allah. satu-satu lah yang elegan. Maksudnya Nah, gini, ini Pak kalau ngomong Dhani. kerebutan ini gimana sih? Saya dulu. Saya nyambung kayak apa? Saya nggak keluar konteks. Saya cuma nyambung kayak apa? Saya kayak pas kembali kayak pas. Jadi ini kan bicara dalil Quran. Di dalam Al-Maidah itu kan jelas Allah menurunkan Taurat kepada Musa. Benar, iya. Berarti Musa mengenal Allah. Benar. Itu dalil Quran. Mengenal. Kenapa Pak Dhani nggak berani menegaskan bahwa Allah SWT adalah yang dikenal Musa menurut Iya. Quran. Iya, kalau kami tetap meyakini di saat Allah memperkenalkan Sang Penciptanya ini, Allah ini dulunya dikatakan Sang Pencipta, tidak menampilkan atau tidak memperkenalkan namanya kepada Musa, itu aja simpelnya. Wih. Jadi manggil apa, Bu? Ya manggil apa saja terserahnya Musa. Katanya kan Astaga. Itu namanya Dani. saya tunjukkannya pada ini. bisa saja. Bentar. Saya boleh share Namanya- screen Kitab nggak nih? Taurat jelas kok Aduh, namanya YHWH. ribut amat ini satu-satu. Allah Subhanahu wa taala itu Dewa Wahab. Oh, Ini kok ngomong rebutan ah. Iya, Pak Dani. enggak ada Tuhannya Ini Abraham Ishak Yakub namanya Allah. Apa ini? Ngomong satu-satu. Namanya Allah, rumahnya di Mekah Ka'bah Black Box. Kacau. Itu lagi tertawa Pak Dhani, bukan rebutan. Mentertawakan dirimu.
Ya terserah, wajar lah. Anda kan bukan seiman dengan saya. Wajar orang yang lawan bicara itu mentertawakan. Iya, punya orang goblok yang sujud menyembah 7 kerikil batu hitam Hajar Aswad. Kalau argumen langsung nyerang personal. Pintar. Kami menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, bukan 7 kerikil. Kok Anda kepanasan langsung menyerang personal? Aneh-aneh aja. Saya nggak pernah nyerang personal. Kalau nyerang personal tuh gigimu ompong, itu baru nyerang personal. Nah itu. Aduh. Inilah kita di sini justru menyadarkanmu Pak Dani bahwa agama jin yang kamu anut itu adalah keliru. Emangnya Dani, kamu itu gini loh Dani, kita itu kasihan, kamu itu sudah dekat. Kamu itu sudah dekat dengan kematian, umurmu sudah tua. Kamu harus keluar dari agama jin yang kamu anut. Suatu saat nanti ketika kamu masuk mendatangi neraka, kamu akan ingat apa kata-kataku. Keluar dari agama jin ini. Saudara bukan, keluarga bukan, kakak bukan. Nah itu memang tugas kami untuk memperingatkan orang-orang yang masuk neraka seperti kalian. Ditugaskan oleh iblis untuk menentang Allah. Saya ditugaskan oleh Yesus. Saya ditugaskan oleh Yesus, bukan agama jin kayak kamu itu. Anda Bu Sofi, sama jin, Nabi kena sihir sama jin. Agama apa? Nabi diculik sama jin. Mari kita diskusi dengan baik. Pak Dani sudah ada. Masih ada di sini kawan muslim selain Pak Dani? Putra tadi ada Putra. Mana Putra ini? Udah kabur dia. Begitu dengar pertanyaan saya langsung kabur dia. Ini bagus juga loh penjelasan Pak Dani ini. Jadi kita ngerti ya. Di mana bagus berarti banget ada pokoknya. Ada masanya Allah itu mengadakan perjamuan beras merah karena dia ganti nama. Iya, ganti KTP. Sampai-sampai nggak tahu penyebutannya itu apa. Itu luar biasa. Nggak apa-apa, jadi kita diskusi santai aja. Iya, santai aja lah. Iya. Dan yang perlu itu dicatat ya, Quran. Apalagi? Lanjut bro itu, lanjut. Ya, jadi Quran itu Quran justru mengkonfirmasi bahwa kitab-kitab sebelum Quran itu terjaga. Saya bisa tunjukkan beberapa dalil ayat. Jadi kesimpulan malas ya, saya membahasakannya gitu. Kesimpulan malas dari teman-teman muslim yang mengeneralisir bahwa Quran itu menjelaskan bahwa Alkitab dan Injil dan Taurat itu sudah dipalsukan. Itu kesimpulan malas karena sebenarnya di dalam Quran itu justru ditegaskan tidak semuanya mengubah artinya, dan bahkan ada ahli-ahli kitab yang masih membacakan ayat-ayat Injil dan juga melakukan sholat kata Quran. Jadi tidak benar kalau dikatakan atau disimpulkan bahwa Quran itu mengkonfirmasi bahwa Injil dan Taurat itu dipalsukan. Justru sebaliknya. Bahkan kalian diminta bertanya, Muhammad pun diminta bertanya jika dia tidak paham, harus bertanya kepada kami, orang yang membaca kitab sebelum Quran. Oke, terima kasih Pak Justin. Jadi di dalam Al-Quran jelas ya, di Al-Quran tidak ada mengatakan kitab sebelumnya itu dipalsukan, tidak ada. Yang ada adalah di dalam surah Al-Baqarah, baik itu surah Al-Baqarah 79 maupun 62, itu menyatakan orang-orang pengikut Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa itu merubah, bukan memalsukan. Ada yang dirubahnya dengan tangan mereka sendiri. Ada yang dirubahnya. Dipalsukan Pak oleh Muhammad. Merubah itu maksudnya kategorinya apa? Ada kalimat yang disembunyikan, maka di Al-Quran surah Al-Baqarah mengatakan wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul wa antum ta'lamun. Artinya apa? Wala talbisul haqqa bil batil. Allah katakan orang mereka itu sebenarnya sudah mencampur adukan antara yang benar dengan yang salah, yang hak dengan yang batil. Mereka campur adukan. Wa taktumul haqqa. Itu pernyataan dari Allah ya. Nanti dulu itu pernyataan dulu kita ambil
Allah menyatakan demikian, nanti baru kita pembuktian benar atau tidak ucapan Allah ini. Kalau tidak benar, buang Allah. Kan begitu simpelnya. Ya kan? Oh, buang ya. Mantap. Itu buang kalau ada di Alba tidak ngapain? Yang menjelaskan benar, buka yang aja Al-Baqarah 79. Bukan Al-Baqarah 79 itu bukan bicara tentang itu Pak Dani. Kalau mau bicara di Ali Imran bicara tentang Muhammad, buka aja babul nuzulnya Muhammad bermata lentik, berambut keriting, itu yang dirubah. Lain lagi. Loh, buka asbabun nuzulnya. Buka asbabun nuzul Al-Baqarah. Saya sedang menjelaskan kan. Anda potong. Saya belum selesai kok. Gimana nih dialog kayak begini? Atau Anda mau menjelaskan Al-Quran? Silakan Anda jelaskan. Lanjut Pak Dani. Iya kan aneh-aneh aja. Jelaskan. Jadi saya katakan, Allah katakan di dalam Al-Quran, mereka itu selalu mencampur adukan dengan yang hak, yang benar, dengan yang batil, yang salah. Dan mereka wataktumul haqqa, dan ada yang mereka sembunyikan. Wa antum ta'lamun, dan mereka itu mengetahui kalau dirinya itu menyembunyikan. Para rabi-rabi itu menyadari kalau dia juga menyembunyikan sampai akhir hayatnya. Oh gitu ya. Coba buktinya apa? Buka sebab nuzulnya bukan di dalam Al-Quran. Muhammad bermata lentik selalu memakai kemudian diperkuat oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah tadi. Mereka itu merubah-rubah ayat-ayat Allah dengan tangan mereka sendiri. Bukan Pak. Maaf saya potong, saya tanggapi Pak. Nanti Bapak lagi. Ya, silakan. Al-Baqarah itu bukan konteksnya menjelaskan tentang Taurat dan Injil, Pak. Kalau bicara tentang konteks mengubah-ubah, itu Bapak baca di Ali Imran. Surah 5 ayat 4. Sebentar ya. Surah 5 dan Al-Maidah ya. Surah 5 ayat 12 sampai 15. Tetapi di Ali Imran ayat 113 ini, saya buka aja ya. Saya buka ya. Buka aja. Saya buka. Ini bentar ya. Kok lebih tahu Edo ya? Iya, karena pada ini ya, surah Al-Maidah ayat berapa ya, bentar ya. Aduh, surah Al-Maidah ayat 12. Kok. Dan surah Al-Imran 113. Oh, bilang lagi. Surah Al-Maidah ayat 12. Nah, sampai ayat. Nah ini ya ayat 13. Mereka mengubah firman Allah di tempatnya dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan pada mereka, engkau Muhammad dan seterusnya. Ini bicara Quran ya. Nah, dan di antara orang-orang yang mengatakan nggak kelihatan di mereka mohon maaf Bang Justin. Lama Taurat. Mohon maaf Bang Justin nggak tampil. Nggak ada tampil. Ada Pak, saya bisa lihat kok. Oh, saya nggak bisa nih. Kenapa saya nggak bisa lihat? Kali. Jangan merem lah. Saya lihat. Surah berapa tadi Bang Justin? Mohon maaf. Satu 12 tadi, kalau nggak salah. Al-Maidah ayat 12. Iya, Al-Maidah. Ayat 12. Ya kan, betul atau tidak? Kalau ayat 12 yang berbunyi, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dari Bani Israel, dan kami telah mengangkat 12 orang pemimpin di antara mereka, dan Allah berfirman, Aku bersamamu. Sungguh, jika kamu melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, serta beriman kepada Rasulku, kata Allah, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, pasti akan aku hapus kesalahan-kesalahanmu. Dan pasti akan aku masukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tapi barang siapa yang kafir di antaramu, kata Allah,
Setelah itu, setelah aku berikan petunjuk, setelah aku berikan informasi, maka sesungguhnya dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Itu Al-Maidah ayat 12. Apa korelasinya? Halo? Kok pada diam? Kenapa? Korelasi apa? Saya bingung korelasi apa. Ya yang tampilkan Bang Justin tadi mana? Saya pikir mungkin pikir kita hentikan dulu live-nya, kita berdoa karena jam 9 toh. Iya. Jam 9 kita ada dialog. Saya mohon maaf ya kawan-kawan, saya live juga semuanya. Gak usah, di sini aja Pak Dhani, gak apa-apa. Biar kami doakan juga Pak Dhani, gak apa-apa. Oke, semuanya salam. Oke, teman-teman yang ada di live YouTube. Demikian dulu untuk sesi ini. Nanti kita lanjut lagi debat antara Kayapas CS dengan Juma CS jam 9. Jadi bikin kopi dulu, beli roti atau goreng pisang lah. Biar nanti kalian bisa lihat meriam bambu meletus-letus. Turdar gitu ya. Di room saya nanti Pak Erwin. Di rumah mana? Oke, thank you. Udah di chat. Oke. Udah ku chat linknya.